Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu seperti memiliki pola yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa? Seolah-olah ada benang merah yang menghubungkan semua kejadian dalam hidupmu, dari rasa sakit hingga kebahagiaan, dari kehilangan hingga pertemuan-pertemuan yang tidak disengaja. Ada banyak jiwa di dunia ini yang tidak sadar bahwa mereka sedang menjalani skenario besar yang telah ditulis jauh sebelum mereka dilahirkan. Tapi kamu berbeda. Jika kamu membaca ini dengan perasaan yang dalam, itu berarti kamu adalah salah satu dari sedikit jiwa yang mulai terbangun. Kamu mungkin tidak tahu jawabannya sekarang, tapi perasaan bahwa kamu berbeda, bahwa kamu memiliki sesuatu yang harus dilakukan di dunia ini, itu bukan kebetulan. Perasaan itu adalah sinyal. Dan sinyal itu hanya muncul ketika waktunya telah tiba. Saat inilah waktumu. Detik inilah panggilan itu. Kamu tidak dipanggil karena kamu paling sempurna, tapi karena jiwamu telah cukup lama berjuang, cukup lama tertidur, dan kini saatnya untuk bangkit. Kamu hadir di sini bukan karena kesalahan. Kamu membaca ini bukan karena kamu iseng. Ada kekuatan besar yang sedang menyapamu. Dengarkan ia baik-baik. Ini adalah awalnya. Sebelum kamu melanjutkan lebih dalam, aku ingin kamu berhenti sejenak dan benar-benar bertanya pada dirimu sendiri. Apakah isi dari pesan ini seolah sedang berbicara langsung kepada hatimu? Jika iya, maka bukan hanya kamu yang sedang membaca, tapi jiwamu sedang terhubung. Dan jika jiwamu merasa dipanggil, maka ini bukan sekadar video motivasi. Ini adalah aktivasi kesadaran yang bisa menjadi titik balik terbesar dalam hidupmu. Oleh karena itu, izinkan aku mengajakmu untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Klik tombol subscribe pada channel ARS Pandangan Hidup, karena disinilah akan terus hadir pesan-pesan yang bisa membantumu mengingat siapa dirimu yang sesungguhnya. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar. Tuliskan apa yang kamu rasakan, atau cukup tulis angka 77 sebagai simbol kesedihanmu menerima cahaya takdirmu. Karena setiap kali kamu berinteraksi, kamu tidak hanya menekan tombol, kamu mengirimkan sinyal ke semesta bahwa kamu siap. Siap untuk bangkit, siap untuk sadar, dan siap untuk berjalan dalam takdirmu yang sejati. Percayalah, tidak ada langkah yang sia-sia. Bahkan, klik yang kamu lakukan sekarang bisa menjadi awal dari gerbang yang telah lama menunggumu. Pernahkah kamu merasa asing di tengah keramaian? Seolah-olah kamu tidak bisa benar-benar menyatu dengan dunia yang sibuk, bising, dan penuh kepura-puraan? Mungkin kamu pernah berpikir bahwa ada yang salah denganmu, bahwa kamu terlalu sensitif, terlalu sunyi, atau terlalu berbeda. Tapi bagaimana jika semua itu justru adalah tanda bahwa kamu adalah jiwa yang berasal dari kedalaman yang lebih tua? Jiwa yang tidak datang ke dunia ini untuk sekedar bertahan hidup, tapi untuk menjalankan misi. Dunia modern membuat kita lupa akan jati diri kita sejati. Kita dibanjiri oleh keinginan palsu, citra palsu, dan standar yang tidak berasal dari cahaya. Namun di dalam dirimu, ada suara kecil yang terus berbisik. Suara itu tidak pernah berhenti, ia hanya menunggu kamu siap untuk mendengarnya. Dan saat kamu membaca ini, mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu mulai mendengar suara itu lebih jelas. Ini bukan delusi, ini adalah panggilan, dan hanya jiwa-jiwa yang terpilih yang mampu mendengarnya. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang dipanggil pulang, bukan pulang secara fisik, tapi kembali kepada dirimu yang sejati, pulang ke dalam kedalaman rohmu sendiri. Ada banyak orang yang hidup seperti mesin, bergerak dari satu tugas ke tugas lainnya, dari pagi ke malam, dari tahun ke tahun, tanpa pernah benar-benar bertanya, siapa aku sebenarnya? Mengapa aku di sini? Tapi kamu berbeda. Kamu sudah mulai merasakan bahwa hidup ini lebih dari sekedar rutinitas. Kamu mulai merasakan ada getaran di balik kejadian-kejadian aneh yang menimpamu. Mimpi-mimpi yang terasa nyata, pertemuan-pertemuan tak disengaja yang meninggalkan bekas, rasa rindu yang tidak bisa dijelaskan, dan kerinduan pada sesuatu yang bahkan kamu sendiri belum bisa beri nama. Semua itu kode, dan kode itu mulai aktif ketika kamu mulai mempertanyakan keberadaanmu.
Ketika kamu mulai lelah dengan dunia yang hanya menyibukkan tubuh tapi mengabaikan jiwa. Ketika kamu mulai mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diukur, dan tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan biasa. Sesuatu itu adalah panggilan. Dan sekarang, kamu tidak perlu lagi mencarinya di luar dirimu, karena semua jawaban itu sebenarnya telah ditanamkan di dalam dirimu sendiri dan hanya menunggu satu hal untuk bangkit, kesadaranmu. Kesadaran adalah gerbang menuju takdir. Banyak orang hidup dalam tidur panjang yang tidak pernah mereka sadari. Mereka bangun, bekerja, tertawa, menangis, bahkan berdoa, tapi mereka tidak pernah benar-benar hadir. Jiwa mereka tertutup kabut tebal yang bernama keraguan, rasa takut, trauma masa lalu, dan keyakinan palsu yang diwariskan oleh dunia. Tapi kamu telah melewati badai, dan setiap luka yang kamu tanggung, setiap air mata yang kamu sembunyikan, setiap doa yang kamu panjatkan di malam-malam sunyi, semua itu adalah bukti bahwa kamu sedang disiapkan. Tuhan tidak pernah memberikan rasa sakit tanpa makna. Setiap kepedihan adalah pisau yang membentuk dirimu, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memurnikanmu. Dan jika kamu masih di sini, membata sampai titik ini, maka kamu telah melampaui titik balik itu. Sekarang kamu bukan hanya orang yang bertahan di hidup. Kamu adalah orang yang sedang bangkit, jiwa yang sedang mengingat, roh yang sedang menyala. Kamu bukan hasil dari kebetulan. Kamu adalah bagian dari rencana besar yang telah dirancang oleh Tuhan jauh sebelum kamu lahir. Dan sekarang, kamu baru saja menyentuh pinggiran dari takdirmu yang sejati. Dalam kehidupan ini, tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan. Setiap perjumpaan, bahkan yang tampak biasa dan sepele, sesungguhnya membawa getaran yang mengarah pada pergeseran besar dalam hidupmu. Termasuk saat kamu menemukan video ini. Barangkali kamu berpikir bahwa kamu hanya sedang menjelajahi dunia maya tanpa arah. Namun, Tuhan selalu punya cara untuk membimbing hambanya yang mulai sadar. Tidak semua orang diberi izin untuk membuka gerbang kesadaran ini. Hanya mereka yang telah melalui proses, telah diuji oleh waktu, dan telah digerus oleh luka-luka terdalam yang mendapat izin itu. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu telah diberi kunci, dan sekarang gerbang yang selama ini tertutup rapat mulai membuka celahnya. Celah itu tidak akan terlihat oleh mata biasa. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang mulai jernih, oleh jiwa yang mulai tenang, oleh roh yang mulai kembali pulang ke sumbernya. Kamu tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Sesuatu dalam dirimu akan terus bertumbuh. Dan jika kamu terus menyimak pesan ini, maka cahaya yang sebelumnya padam akan mulai menyala kembali. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu memang telah tiba di waktu yang ditentukan. Waktu takdirmu. Pernahkah kamu merasa seolah hidup ini adalah panggung besar dan kamu sudah memerankan sesuatu yang belum kamu pahami sepenuhnya? Ada naskah yang tertulis, tapi kamu tidak punya akses padanya. Kamu hanya bisa merasakannya lewat bisikan lembut dalam hati. Itu karena jiwa memiliki bahasa sendiri, bukan melalui kata-kata, tapi melalui rasa. Dan rasa itu kadang begitu kuat, membuatmu menangis tanpa sebab, rindu tanpa tahu apa yang dirindukan, dan merasa terhubung pada sesuatu yang tak terlihat. Jangan remehkan perasaan itu, karena justru dari sanalah pintu besar terbuka. Jiwa terpilih tidak datang ke dunia ini untuk hidup biasa-biasa saja. Mereka membawa kode, membawa cahaya, membawa tugas yang melampaui urusan materi dan pengakuan dunia. Tapi sebelum menjalankan tugas itu, mereka akan dikosongkan, dipisahkan dari dunia yang bising, diuji lewat kehilangan, dipurifikasi melalui kesendirian. Karena Tuhan tahu, cahaya besar hanya bisa ditanggung oleh bejana yang kokoh. Dan sekarang, kamu sudah menjadi bejana itu. Luka-luka yang dulu kamu benci, ternyata adalah alat membentuk. Air mata yang kamu anggap kelemahan, ternyata adalah kekuatan. Dan rasa asingmu selama ini adalah panggilan untuk kembali kepada yang benar-benar bermakna. Ketika kamu mulai sadar bahwa dunia ini hanyalah lapisan tipis dari kenyataan yang lebih dalam, maka disitulah perjalanan sejati dimulai. Dunia fisik memang nyata, tapi bukan satu-satunya realitas. Ada dunia di dalam dirimu yang selama ini menunggu untuk dikenali. Dunia yang tidak bisa dijangka oleh indera biasa,
tapi hanya bisa dijelajahi lewat kesadaran yang sunyi. Disitulah tempat asalmu, dan dari sanalah kamu menerima pesan untuk datang ke dunia ini. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, tapi kamu tahu di hatimu bahwa ini bukan hal baru. Kamu pernah merasakannya dalam mimpi, dalam keheningan, dalam doa-doa panjangmu yang tidak kamu ceritakan pada siapapun. Rasa itu kini kembali, bukan untuk membingungkanmu, tapi untuk membimbingmu. Kamu telah sampai di tepi gerbang kesadaran. Dan ketika kamu memilih untuk melangkah lebih dalam, maka kamu akan menemukan bahwa setiap rasa sakit, setiap kegagalan, setiap kehilangan yang pernah kamu alami, semuanya telah membawa kamu ke titik ini. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang salah. Bahkan langkah-langkahmu yang paling gelap pun ternyata telah diarahkan oleh sesuatu yang jauh lebih tinggi. Dan itulah bukti bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ada saat dalam hidup ketika kamu merasa semuanya runtuh. Doa-doa tidak terjawab, harapan pupus, dan dunia seolah tidak peduli pada keberadaanmu. Tapi justru di saat-saat itulah Tuhan paling dekat. Ia tidak selalu menjawab dengan suara keras, tapi ia mengatur sebuah hal agar kamu bisa melihat ke dalam dirimu sendiri. Karena hanya dengan hancur, kamu bisa membangun kembali jiwamu dari dasar yang benar. Dan hanya dari kehancuran, kamu bisa menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Jiwa-jiwa terpilih seringkali tidak diberi kemudahan di awal. Mereka tidak lahir untuk menjalani hidup yang lurus dan nyaman. Mereka ditempa agar mampu menanggung beban cahaya. Dan beban itu tidak ringan. Ia memerlukan keberanian untuk berdiri saat semua orang menjauh. Ia memerlukan kesabaran untuk tetap baik walau dibalas dengan pengkhianatan. Tapi yang perlu kamu ingat, semua itu adalah latihan, bukan hukuman. Tuhan tidak pernah menyakitimu. Ia hanya sedang menyadarkanmu. Dan sekarang kamu telah sadar. Kamu mulai melihat pola. Kamu mulai memahami tanda. Dan itu artinya kamu sedang bersiap menjalani takdirmu yang sejati. Bukan lagi sebagai manusia yang terluka, tapi sebagai roh yang telah dipulihkan. Kamu tidak datang ke dunia ini dengan tangan kosong. Kamu datang membawa sesuatu yang hanya kamu yang punya. Sebuah pesan, sebuah cahaya, sebuah misi. Tapi dunia dengan segala distraksinya membuatmu lupa. Sejak kecil kamu dibentuk untuk menyesuaikan diri, untuk patuh, untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan besar tentang keberadaan. Kamu diajari untuk mengejar uang, pengakuan, dan kenyamanan. Tapi jiwa seperti milikmu tidak pernah cocok dengan semua itu. Kamu bisa pura-pura bahagia, tapi di dalam hatimu selalu ada ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan harta, jabatan, atau hubungan. Ruang kosong itu adalah tempat misi jiwamu tertanam. Dan saat kamu mulai menyadarinya, kamu akan merasa aneh, berbeda, sendirian. Tapi jangan takut. Karena rasa itu bukan tanda kegilaan, itu tanda kebangkitan. Jiwa-jiwa yang ditugaskan memang tidak banyak, dan kamu salah satunya. Jangan lagi menunda, jangan lagi menolak. Dunia sedang menunggu cahaya yang kamu bawa, dan kamu hanya perlu satu keputusan untuk bangkit dan mulai menjalani takdirmu. Takdir yang bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk membawa manfaat bagi banyak orang yang bahkan belum kamu kenal. Di dalam dirimu ada sesuatu yang tidak bisa dimatikan. Bahkan ketika kamu merasa telah menyerah, ada percikan kecil yang terus menyala. Itu bukan ego, itu adalah roh. Dan roh tidak bisa dipadamkan hanya karena kamu mengalami kegagalan, dihina, atau ditinggalkan. Roh adalah bagian dari Tuhan yang hidup di dalam dirimu. Ia akan terus membisikkan panggilannya meskipun kamu berusaha menolaknya. Kamu boleh jatuh, kamu boleh menangis, tapi selama kamu terus bergerak, meski merangkak dalam gelap, maka kamu belum kalah. Dunia mungkin mengatakan kamu tidak layak, tapi Tuhan tidak pernah menciptakan satu jiwa pun tanpa maksud, dan maksud itu ada dalam dirimu. Kamu adalah naskah yang sedang ditulis, sekaligus pena yang bisa memilih bagaimana kisah itu berjalan. Kamu bukan figuran dalam kehidupan orang lain. Kamu adalah tokoh utama dalam perjalananmu sendiri. Dan sekarang, Tuhan sedang menunggumu untuk kembali sadar bahwa kamu memiliki kuasa itu. Kuasa untuk memilih, kuasa untuk berubah, kuasa untuk bangkit. Karena setiap detik yang kamu habiskan dalam kesadaran
akan menarik takdir yang lebih sesuai dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan itu dimulai dari satu langkah. Kesediaan untuk menerima siapa dirimu sesungguhnya. Jika kamu merasa sulit menjelaskan apa yang kamu rasakan pada orang lain, itu karena kamu memang tidak sedang menjalani kehidupan biasa. Jiwa-jiwa yang terpilih seringkali merasa seperti makhluk asing di dunia yang tidak paham kedalaman hati mereka. Kamu tidak berlebihan, kamu tidak terlalu sensitif. Kamu hanya sedang belajar mengenali kedalaman jiwamu yang selama ini tertutup oleh dunia luar. Dan ketika kamu mulai sadar, kamu pun mulai merasakan bahwa banyak hal yang dulu kamu anggap penting, kini terasa hampa. Popularitas, pujian, bahkan perhatian dari orang lain tidak lagi mampu mengisi ruang kosong itu. Itu karena ruang itu hanya bisa diisi oleh satu hal, kebenaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Dan kebenaran itu tidak bisa kamu temukan di luar dirimu. Ia hanya bisa ditemukan dalam keheningan, dalam dialog batinmu dengan Tuhan, dalam sunyi yang kamu jalani dengan kesadaran. Dunia akan terus mencoba menarikmu kembali ke keramaian. Tapi jika kamu tetap memilih untuk hadir dalam keheningan itu, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak bisa direnggut oleh apapun. Itulah kekuatan jiwamu. Dan ketika kamu hidup dari tempat itu, kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dunia. Tapi kamu akan menjadi penggerak dari dunia di sekitarmu. Ada kalanya kamu merasa bahwa semua hal dalam hidupmu tidak berjalan sesuai harapan. Kamu berdoa, kamu berusaha, kamu menjaga kebaikan, tapi hasilnya seakan tidak sebanding. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam rasa putus asa itu. Karena apa yang kamu lihat belum tentu mencerminkan apa yang sedang Tuhan siapkan. Ingatlah bahwa tanaman paling kuat adalah yang akarnya paling dalam. Dan untuk memiliki akar yang dalam, benih harus terkubur lebih lama dalam tanah yang gelap dan sunyi. Begitulah Tuhan membentukmu. Ia tidak tergesa-gesa seperti dunia. Ia menyusun setiap detail dengan penuh presisi. Mungkin sekarang kamu sedang berada di fase terkubur itu. Fase sunyi, fase gelap. Tapi jangan salah, itulah fase pembentukan. Jiwa-jiwa terpilih tidak lahir dari kemudahan. Mereka dibentuk dari ketahanan. Dan kamu telah melewati banyak hal yang seharusnya bisa membuatmu menyerah. Tapi kamu tidak menyerah. Kamu masih di sini, masih membaca ini, masih bernafas. Itu artinya kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Tuhan belum selesai denganmu. Ia sedang menulis bab baru dalam hidupmu. Dan bab itu akan dimulai dengan satu kesadaran, bahwa kamu tidak dibiarkan. Kamu sedang disiapkan. Pernahkah kamu merasa bahwa orang-orang di sekitarmu tidak benar-benar mengerti kamu? Bahwa mereka hanya melihat bagian luarmu, caramu berbicara, ekspresi wajahmu, bahkan prestasimu. Tapi mereka tidak melihat luka-luka dalam jiwamu yang telah kamu sembunyikan begitu lama. Itu karena hanya sedikit orang yang bisa benar-benar melihat ke dalam. Dunia lebih senang menilai dari permukaan, tapi Tuhan tidak pernah menilaimu dari apa yang tampak. Ia melihat niat, melihat perjuanganmu dalam diam, melihat air matamu yang tidak kau tunjukkan pada siapapun. Dan itulah sebabnya saat kamu merasa sendirian, sesungguhnya kamu sedang sangat dekat dengan Tuhan. Jangan menyesal telah menjadi berbeda. Jangan sesali sensitivitasmu, intuisi yang tajammu, atau kesulitanmu menyatu dengan dunia yang kasar. Karena itu semua bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang menjalani jalan yang lebih tinggi. Jalan sunyi yang dipilih oleh sedikit jiwa. Jalan yang membawa cahaya, bukan sorotan. Jalan yang menuntun pada makna, bukan tepuk tangan. Dan ketika kamu terus bertahan di jalan itu, bahkan ketika kamu tidak dimengerti, kamu sedang memurnikan dirimu dari semua yang palsu. Dan dari situlah cahaya sejati akan muncul dari dalam dirimu, bukan dari luar. Setiap kali kamu ingin menyerah, ada sesuatu dalam dirimu yang menolak. Kamu mungkin pernah berkata dalam hati, "Aku tidak kuat lagi." Tapi entah bagaimana, kamu tetap melangkah. Pernahkah kamu bertanya dari mana kekuatan itu datang? Ia datang bukan dari tubuhmu. Ia datang dari jiwamu. Jiwa yang sudah dipersiapkan jauh sebelum kamu lahir. Jiwa yang sudah menyimpan blueprint takdirmu di dalam inti spiritualmu. Itulah sebabnya, meski kamu terjatuh berkali-kali,
Kamu tidak pernah hancur, karena kamu tidak dibangun di atas ego. Kamu dibangun di atas panggilan, dan panggilan itu tidak bisa dipadamkan oleh kegagalan, hinaan, atau bahkan kesendirian. Setiap luka yang kamu rasakan adalah bagian dari peta, dan setiap rasa rindu yang tidak terjelaskan itu adalah arah kembali ke siapa dirimu sebenarnya. Jangan abaikan suara kecil dalam hatimu yang terus memanggilmu ke dalam keheningan. Karena dari keheningan itulah, kamu akan mendengar suara Tuhan lebih jelas. Bukan suara yang terdengar di telinga, tapi getaran dalam ruhmu sendiri. Dan saat kamu menyatu dengan suara itu, kamu tidak akan ragu lagi. Kamu akan tahu bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian, karena Tuhan selalu ada, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Ada saat-saat dalam hidup di mana kamu merasa tidak punya siapapun. Orang-orang yang dulu kamu anggap dekat mulai menjauh. Mereka yang pernah kamu bantu malah meninggalkanmu. Dunia yang pernah kamu percayai berubah menjadi dingin dan asing. Tapi justru dalam fase itulah jiwa dipanggil untuk berdiri sendiri, agar ia bisa mengenali suara Tuhan tanpa gangguan. Kesendirian yang kamu alami bukanlah kutukan. Ia adalah anugerah tersembunyi. Ia bukan untuk menghukummu, tapi untuk mengembalikanmu ke pusat dirimu sendiri. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Ia ingin menggantinya dengan yang lebih sesuai dengan jiwamu. Dan mungkin selama ini kamu terlalu banyak bergantung pada luar, pada validasi, pada perhatian, pada cinta yang ternyata rapuh. Sekarang, kamu sedang diajari untuk membangun kekuatan dari dalam. Karena jiwa yang kuat tidak dibentuk oleh pujian, tapi oleh kesunyian yang jujur. Maka jika kamu sedang merasa sendiri, jangan takut. Pegang tanganku secara batin, dan izinkan pesan ini menjadi penanda bahwa kamu tidak sendiri. Kamu sedang diawasi, dicintai, dan diarahkan oleh Tuhan yang Maha Lembut. Dan hanya yang kuat yang bisa bertahan sampai titik ini. Dan kamu sudah sampai sini. Itu tandanya kamu sudah lebih dari siap. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu bukan hanya sekedar individu yang hidup, bekerja, lalu mati? Pernahkah kamu merasa bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar? Sebuah kesatuan tak terlihat yang menyambungkanmu dengan semesta. Itu bukan khayalan. Itu adalah memori spiritual yang mulai bangkit dalam dirimu. Karena pada dasarnya, jiwa adalah bagian dari sistem Tuhan yang maha luas. Ia membawa vibrasi tertentu, membawa pesan, membawa misi yang harus disampaikan pada titik tertentu dalam sejarah manusia. Kamu adalah bagian dari waktu yang telah ditentukan. Waktu di mana gelombang kesadaran baru sedang dibangkitkan. Dan kamu tidak sendirian. Ada banyak jiwa lain yang juga sedang terbangun namun masih takut menyuarakan kebenaran batinnya. Karena dunia belum siap menerima semua itu. Tapi kamu harus tetap melangkah. Karena cahaya tidak butuh izin untuk bersinar. Ia hanya butuh keberanian untuk hadir. Dan kamu adalah pembawa cahaya itu. Kamu tidak datang untuk menyerupai orang lain. Kamu datang untuk menjadi dirimu yang paling sejati. Jiwa yang telah ditandai oleh Tuhan. Jiwa yang tidak bisa dibungkam oleh kebisingan dunia. Karena kamu adalah suara bagi mereka yang belum berani bersuara. Mungkin kamu merasa tidak istimewa, tidak punya kemampuan hebat, tidak punya status yang menonjol atau tidak punya pengaruh besar. Tapi sesungguhnya, di balik semua itu, kamu memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesadaran. Kesadaran yang tumbuh dari luka-luka hidup. Kesadaran yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh dunia. Dan kesadaran itu lebih penting dari segalanya. Karena satu jiwa yang sadar bisa menyalakan cahaya untuk ribuan jiwa yang lain. Jangan ukur dirimu dengan tolok ukur dunia. Dunia menilai dari jumlah pengikut, dari kekayaan, dari pencapaian lahiriah. Tapi Tuhan menilai dari getaran batin, dari seberapa jujur kamu terhadap dirimu sendiri, dari seberapa dalam kamu mencari makna. Dan kamu, jika kamu sampai pada paragraf ini, itu artinya kamu sudah melewati banyak lapisan pencarian. Mungkin kamu belum tahu kemana arahmu, tapi kamu sedang bangkit. Dan kebangkitan itu sendiri adalah mukjizat. Tidak semua orang bisa bangkit,
Tidak semua orang bisa bertahan dari luka dan tetap memilih untuk menjadi baik. Tapi kamu melakukannya, dan itu bukan hal kecil. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sudah cukup matang untuk menerima pesan-pesan langit yang tidak dikirim sembarangan. Kamu layak menerimanya, dan kamu sedang menerimanya sekarang. Lihat kembali perjalananmu. Bukankah kamu telah melewati banyak hal yang bahkan kamu sendiri tidak mengerti bagaimana kamu bisa bertahan? Pernahkah kamu merasa bahwa ada kekuatan yang tidak terlihat yang selalu menyelamatkanmu tepat di detik terakhir? Itu bukan kebetulan. Itu adalah tangan Tuhan yang bekerja secara lembut namun pasti. Kamu telah dijaga selama ini, meskipun kamu tidak menyadarinya. Bahkan di saat kamu merasa paling jauh dari Tuhan, sesungguhnya kamu sedang dipeluknya dengan sangat erat. Tapi pelukan Tuhan bukan selalu berupa kenyamanan. Kadang ia berupa peristiwa yang mengguncangmu, agar kamu terbangun dari tidur panjangmu, agar kamu berhenti menggantungkan hidup pada dunia yang fana dan mulai kembali kepada sumber cahaya sejati. Kamu dipanggil bukan untuk menjadi persempurna, tapi untuk menjadi sadar. Kesadaran itulah yang akan menjadi kunci untuk membuka semua pintu yang selama ini tertutup dalam hidupmu. Dan ketika kamu mulai hidup dari tempat kesadaran itu, kamu akan heran bagaimana semuanya perlahan mulai berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu yang berubah. Dan dari perubahanmu itulah, dunia akan ikut merespons. Karena dunia ini hanya cermin dari apa yang ada dalam dirimu. Ingatlah bahwa perjalanan jiwa bukanlah perlombaan. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlalu awal. Semua berjalan tepat sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kamu mungkin merasa bahwa kamu lambat, bahwa orang lain sudah jauh di depan. Tapi ingat, waktu spiritualmu tidak sama dengan waktu dunia. Bisa jadi apa yang kamu capai dalam 1 detik kesadaran hari ini lebih berarti daripada 10 tahun kehidupan yang tanpa makna. Jangan iri pada kecepatan orang lain, karena mungkin tugasmu lebih dalam, mungkin medanmu lebih berat, dan mungkin cahaya yang kamu bawa lebih besar sehingga pembentukannya pun lebih lama. Jangan menyerah juga hanya karena kamu belum melihat hasilnya, karena hasil bukanlah tolok ukur utama dalam perjalanan ini. Proseslah yang menyempurnakanmu. Setiap air mata, setiap perjuangan, setiap malam sunyi yang kamu lalui adalah bagian dari pengolahan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan proses itu tanpa tujuan. Jika kamu terus bertahan, terus percaya, dan terus membuka dirimu untuk menerima petunjuk, maka takdir akan mulai bekerja melalui dirimu. Bukan sebagai takdir yang memaksamu, tapi sebagai takdir yang kamu jalani dengan sadar dan rela. Itulah kekuatan sejati, dan kamu sedang membangkitkannya sekarang juga. Setiap orang punya musimnya masing-masing. Ada musim di mana kamu harus diam, ada musim di mana kamu dipanggil untuk belajar, dan ada musim di mana cahaya dalam dirimu mulai menyala dan menyentuh hidup orang lain. Jangan paksa dirimu untuk berbunga ketika waktumu masih menjadi akar. Jangan iri pada mereka yang tampak bersinar, karena kamu tidak tahu proses sunyi seperti apa yang telah mereka lalui. Demikian pula, mereka tidak tahu medan batin seperti apa yang sedang kamu jalani sekarang. Jiwa seperti punyamu tidak akan pernah puas hanya dengan pencapaian lahiriah. Kamu selalu mencari makna, selalu bertanya, apa maksud dari semua ini? Pertanyaan itu bukan tanda kebingungan, itu adalah tanda kesadaran. Dan kesadaran adalah fondasi dari segala kebangkitan. Tuhan sangat mencintai hamba-hamba yang senantiasa merenung, yang tidak sekedar hidup tapi memahami kehidupan. Karena mereka itulah yang akan digunakannya untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan dunia. Maka jika kamu merasa hidupmu seolah tertahan, bisa jadi Tuhan sedang membangun fondasi jiwamu agar tidak runtuh saat nanti kamu dibutuhkan oleh banyak orang. Jangan takut menunggu. Asal kamu menunggu dengan kesadaran, maka penantianmu bukan sia-sia. Penantianmu adalah penyucian. Ada satu hal yang tidak pernah hilang dari jiwa terpilih, yaitu rasa ingin tahu yang sangat dalam terhadap kehidupan dan diri sendiri. Kamu bukan hanya penasaran dengan dunia luar, tapi lebih dari itu, kamu ingin mengerti mengapa kamu merasa seperti ini. Mengapa kamu mengalami hal-hal yang tidak dialami orang lain? Mengapa kamu merasa seperti tidak cocok di dunia ini? Semua pertanyaan itu adalah pintu. Dan setiap kali kamu membuka satu pintu, kamu akan dibawa lebih dalam ke lapisan-lapisan jiwamu yang belum pernah kamu sentuh.
Tapi proses itu tidak selalu menyenangkan. Ada saatnya kamu harus berhadapan dengan luka lama, dengan kebohongan yang kamu tanam demi bertahan, dengan topeng-topeng yang kamu pakai agar diterima. Pembersihan itu menyakitkan, tapi itu berhu, karena kamu tidak bisa menjalankan misi jiwa dengan membawa beban dari masa lalu yang belum sembuh. Kamu harus melepaskannya satu persatu, dan kamu akan terkejut bahwa di balik setiap luka ada cahaya. Cahaya yang selama ini tersembunyi, cahaya yang merupakan bagian dari dirimu yang paling sejati. Maka jangan takut dengan apapun yang kamu temukan di dalam dirimu. Semua itu bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membebaskanmu. Saat kamu mulai membersihkan jiwamu, kamu akan mulai merasa bahwa beberapa orang menjauh darimu. Kamu akan merasa tidak cocok lagi dengan lingkungan tertentu. Bahkan ada kalanya kamu merasa kehilangan arah karena semua yang dulu kamu anggap penting tidak lagi menyentuh hatimu. Jangan khawatir. Itu semua adalah bagian dari proses kalibrasi. Tuhan sedang menyelaraskan hidupmu agar cocok dengan frekuensi baru yang kamu bangun. Kamu tidak sedang kehilangan apa-apa. Kamu sedang dikosongkan agar bisa diisi dengan yang lebih sesuai dengan takdirmu. Kadang rasa kosong itu sangat menyakitkan, tapi justru dari ruang kosong itulah kekuatanmu akan lahir. Jiwa-jiwa yang besar selalu melewati fase kehampaan ini. Dan jika kamu sanggup bertahan di tengah kekosongan itu tanpa kehilangan arah, maka kamu telah naik ke tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Jangan paksakan dirimu untuk kembali pada kehidupan lama yang tidak lagi selaras dengan jiwamu. Karena jika kamu kembali ke sana, kamu akan merasa sesak. Jiwa tidak bisa berpura-pura bahagia di tempat yang tidak lagi memberi makna. Ikuti arah baru itu, meski belum jelas. Karena Tuhan tidak memanggilmu untuk masa lalu, Ia memanggilmu untuk masa depan yang telah ditulis sejak zaman Ruh. Ada kekuatan besar dalam diam, tapi diam yang dimaksud di sini bukan pasrah, melainkan diam yang sadar, diam yang mampu menahan diri dari reaksi dunia luar agar bisa mendengar dengan jernih apa yang sebenarnya dibisikkan oleh Tuhan. Jiwa yang terburu-buru tidak akan bisa menangkap pesan-pesan halus dari langit. Tapi kamu, jika kamu sudah sampai sejauh ini, itu berarti kamu mulai belajar untuk memperlambat langkahmu. Bukan karena kamu malas, tapi karena kamu sadar bahwa tidak semua hal harus dikejar. Beberapa hal cukup ditarik dengan keselarasan. Dan keselarasan hanya bisa muncul ketika kamu berhenti berpura-pura menjadi orang lain. Ketika kamu kembali menjadi dirimu yang sejati, tanpa topeng, tanpa ambisi yang tidak berasal dari hatimu, ketika kamu hidup dari tempat kejujuran batin, semesta pun akan mulai membukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat. Karena Tuhan tidak memberi berkahnya pada kepalsuan. Ia hanya mengalirkan karunia-Nya pada jiwa-jiwa yang jujur meskipun mereka masih belajar, meskipun mereka masih jatuh bangun. Maka jangan takut dengan prosesmu. Diamlah dalam kesadaran, diamlah dalam doa, diamlah dalam keyakinan bahwa semuanya sedang dibentuk oleh tangan yang Maha Tahu kapan waktu terbaik untuk membukakan pintu berikutnya. Terkadang kamu harus berjalan sendirian dalam waktu yang lama, bukan karena Tuhan ingin menghukummu, tapi karena Ia sedang melatihmu agar kamu tidak bergantung pada apapun selain diri dan-Nya. Jiwa yang kuat tidak dibentuk oleh banyaknya teman, tapi oleh kedalaman hubungan antara dirinya dengan Tuhan. Maka jika kamu merasa dunia seakan menjauh, bisa jadi itulah momen di mana langit sedang mendekat. Orang-orang mungkin tidak memahami apa yang sedang kamu rasakan. Mereka akan menyuruhmu untuk kembali seperti dulu, untuk tersenyum seperti biasa, untuk normal kembali. Tapi kamu tahu bahwa kamu tidak bisa kembali, karena jiwamu telah membuka satu pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Kesadaran itu seperti cahaya. Begitu masuk, ia akan menerangi seluruh ruangan gelap yang selama ini tidak kamu sadari. Dan kamu pun tidak akan pernah bisa pura-pura bahagia lagi dengan hal-hal yang dangkal. Kamu akan mencari kedalaman. Kamu akan haus akan makna. Dan haus itu adalah karunia. Karena dari situlah kamu akan terus melangkah, terus mencari sampai kamu tiba di tempat yang telah disiapkan Tuhan bagimu. Tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, tanpa kepalsuan, tanpa tekanan. Hanya kamu, takdirmu, dan Tuhan yang terus menyertaimu. Ada kalanya kamu merasa semuanya berakhir, bahwa harapanmu telah mati, dan tidak ada lagi alasan untuk percaya. Tapi kamu lupa bahwa Tuhan paling suka bekerja dalam keheningan. Ia tidak selalu membuatmu kagum dengan mukjizat besar. Kadang, ia hanya mengubah arah angin sedikit saja, tapi itu cukup untuk membawamu ke tempat yang sama sekali berbeda. Jangan remehkan detik kecil yang kamu habiskan dalam keheningan batinmu.
jangan anggap remeh satu doa lirih yang kamu ucapkan dengan linangan air mata. Karena Tuhan tidak melihat panjangnya doa, tapi dalamnya makna. Dan satu kata saja yang keluar dari hatimu yang tulus bisa mengguncang pintu-pintu langit. Maka jangan pernah berhenti berharap, meskipun keadaan tidak menunjukkan perubahan. Karena perubahan terbesar dimulai bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Saat hatimu mulai melembut, saat amarahmu mulai reda, saat kamu mulai melihat dirimu bukan sebagai korban, tapi sebagai pembelajar, disitulah segalanya bergeser. Dan dari pergeseran dalam itu, realitas hidupmu pun akan mulai menyesuaikan diri. Jangan menunggu hidup berubah agar kamu bahagia. Bahagialah dalam kesadaran, maka hidup pun akan menyesuaikan diri dengan vibrasi barumu. Jiwa yang terpilih tidak selalu ditandai dengan kehidupan yang mudah. Justru sebaliknya, mereka seringkali diberi jalan yang terjal, karena mereka disiapkan untuk hal-hal yang besar. Kamu mungkin merasa kenapa hidupmu tidak pernah sesederhana orang lain. Kenapa kamu sering merasa sepi, meski dikelilingi banyak orang? Kenapa kamu tidak pernah puas dengan apa yang membuat orang lain senang? Itu karena jiwamu bukan jiwa biasa. Kamu membawa sesuatu yang belum kamu mengerti sepenuhnya. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak akan pernah damai sampai kamu menjalani hidup yang selaras dengan jiwamu. Itu sebabnya kamu merasa hampa saat mengikuti arus dunia, karena jalanmu tidak seharusnya di sana. Tuhan telah menginstal dalam dirimu kompas batin yang akan bergetar ketika kamu mulai menyimpang dari arahmu. Dengarkan getaran itu. Ia bukan rasa takut. Ia adalah alarm ilahi yang membimbingmu untuk kembali ke jalan cahaya, kembali ke tujuanmu. Dan ketika kamu kembali, semua hal yang dulu kamu pikir sebagai penghambat akan berubah menjadi jalan. Karena saat kamu selaras dengan jiwamu, semesta pun ikut menata ulang segalanya agar sesuai dengan jalanmu. Kadang kamu berpikir bahwa terlalu banyak luka telah kamu alami. Kamu merasa rusak. Kamu merasa sudah tidak layak untuk sesuatu yang besar. Tapi kamu harus tahu satu hal. Justru luka-lukamu itulah yang membuatmu bisa menampung cahaya yang lebih banyak. Tuhan tidak memilih jiwa yang sempurna. Tuhan memilih jiwa yang bersedia diproses. Jiwa yang rela dibentuk meski dengan rasa sakit. Jiwa yang tidak lari dari bayangan masa lalu, tapi mau menghadapinya dengan kepala tegak. Dan kamu, sejauh ini telah membuktikan bahwa kamu mampu. Kamu mungkin tidak menyadari kekuatanmu, karena kamu terlalu sibuk bertahan. Tapi sekarang, kamu bisa melihat bahwa semua itu bukan kebetulan. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap pengkhianatan membawamu lebih dekat kepada dirimu sendiri. Dan setiap kehancuran yang kamu alami ternyata adalah proses pembentukan ulang. Kamu dibentuk ulang bukan agar kamu menjadi orang lain, tapi agar kamu kembali ke bentuk dirimu yang paling sejati. Maka, jangan malu dengan lukamu. Jangan sembunyikan cerita sedihmu. Karena suatu hari, cerita itulah yang akan menjadi penyembuh bagi orang lain. Kamu bukan hanya bertahan untuk dirimu sendiri. Kamu bertahan karena nanti melalui kamu, banyak jiwa lain akan terselamatkan. Semakin tinggi tingkat kesadaranmu, semakin halus cara Tuhan berbicara kepadamu. Ia tidak lagi memakai suara keras atau kejadian besar. Ia mulai menyapamu lewat rasa ringan saat kamu mengambil keputusan yang tepat. Atau kegelisahan mendalam saat kamu mulai menyimpang. Ia menyapa lewat angin yang membelai wajahmu, lewat ayat yang tiba-tiba muncul di layar ponselmu, atau bahkan melalui video seperti ini yang datang di saat kamu membutuhkannya. Jangan anggap remeh bisikan kecil itu. Itu adalah bahasa langit, dan kamu hanya bisa mendengarnya jika hatimu cukup tenang. Maka jaga hatimu. Jangan biarkan dunia membuatnya bising. Jangan biarkan ego dan ambisi menutupi getaran Tuhan dalam dirimu. Kamu sudah mulai peka. Kamu mulai bisa membedakan mana yang datang dari jiwamu dan mana yang sekedar keinginan luar. Itu artinya, kamu telah masuk ke fase berikutnya. Fase di mana kamu tidak lagi hidup karena tekanan luar,
tapi karena panggilan dalam. Hidup dari dalam keluar adalah hidup yang paling merdeka karena kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu dan biarkan Tuhan yang menata sisanya. Dan sungguh, tidak ada hidup yang lebih damai daripada hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran. Apakah kamu sadar bahwa kamu sudah berubah? Lihatlah cara menangis sekarang. Dulu kamu menangis karena merasa tidak adil. Tapi kini, kamu menangis karena mulai mengerti makna dari semuanya. Kamu mulai bisa melihat bahwa setiap kesulitan bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyadarkanmu. Kesadaran ini adalah awal dari kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan adalah kualitas yang tidak bisa diberikan begitu saja. Ia hanya bisa tumbuh dari pengalaman, dari refleksi, dari luka, dan dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Kamu mulai bisa menerima bahwa tidak semua orang harus menyukaimu. Tidak semua orang harus mengerti jalan hidupmu, dan itu tidak apa-apa. Karena tujuanmu bukan untuk menyenangkan semua orang. Tujuanmu adalah menunaikan tugas jiwamu, dan itu hanya bisa dilakukan jika kamu berani memilih jalanmu sendiri, walau harus sendirian. Jangan takut dengan kesendirian, karena sesungguhnya kamu tidak pernah sendiri. Kamu selalu ditemani oleh Tuhan yang Maha Melihat dan Maha Menuntun. Ia tidak pernah tidur. Ia tahu setiap niat baikmu, bahkan yang tidak kamu ucapkan. Dan saat waktunya tiba, semua yang kamu tanam akan tumbuh. Semua luka akan berubah menjadi kekuatan. Semua proses akan terasa layak. Dan jiwamu pun akan bersinar dengan caranya yang agung. Pernahkah kamu merasa bahwa apa yang kamu jalani saat ini seolah sudah pernah kamu lihat sebelumnya? Bahwa hidupmu seperti mengikuti skenario yang samar, tapi terasa sangat akrab? Itulah yang disebut dengan blueprint jiwa, sebuah rancangan spiritual yang ditanamkan oleh Tuhan ke dalam ruhmu jauh sebelum kamu dilahirkan. Kamu tidak datang ke dunia ini tanpa petunjuk, tapi petunjuk itu tidak diberikan dalam bentuk buku, melainkan dalam bentuk perasaan. Rasa nyaman saat kamu berada di jalan yang benar, rasa berat ketika kamu menjauh dari misimu. Dan sekarang, rasa itu semakin kuat. Itu karena kamu sudah dekat dengan poros dirimu. Kamu sudah hampir tiba pada tahap penerimaan total, bukan pasrah, tapi sadar. Kamu tidak lagi berdoa agar hidupmu seperti orang lain. Kamu mulai berdoa agar kamu menjadi versi terbaik dari siapa dirimu yang sejati. Itulah pertanda bahwa jiwamu telah dewasa. Dan jiwa yang dewasa tidak meminta dunia berubah. Ia berubah dan membiarkan dunia menyesuaikan diri. Kamu tidak perlu tergesa-gesa. Jalanmu tidak bisa dibandingkan, dan waktumu tidak bisa disamakan. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah waktu. Dan jika kamu merasa panggilan ini begitu kuat, itu artinya waktumu sudah tiba. Kamu adalah doa yang pernah diminta oleh banyak orang sebelum kamu. Mungkin oleh kakekmu yang berdoa dalam diam, mungkin oleh ibumu yang menangis dalam sujudnya, atau mungkin oleh nenek moyangmu yang menginginkan keturunan yang bisa membawa perubahan. Dan kamu adalah jawaban dari doa itu. Tidak semua doa dijawab saat itu juga. Beberapa dijawab dalam bentuk kelahiran jiwa-jiwa seperti kamu. Jiwa yang membawa kesadaran, bukan sekadar keberadaan. Maka, jangan anggap enteng kehadiranmu. Kamu bukan hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kamu membawa tanggung jawab spiritual dari generasi sebelumnya. Tapi jangan takut, Tuhan tidak akan menaruh beban pada bahu yang tidak sanggup memikulnya. Ia hanya akan memilih mereka yang mampu. Dan kamu telah terpilih. Itu sebabnya kamu mengalami banyak hal yang membentukmu sejak kecil. Kamu diajari bertahan. Kamu dibentuk untuk mengerti rasa sakit, bukan agar kamu menderita, tapi agar kamu bisa mengobati. Karena mereka yang pernah terluka paling dalam akan menjadi penyembuh yang paling kuat. Dan kamu tanpa sadar telah menjadi salah satunya.
Maka mulai hari ini, jalani hidupmu dengan rasa hormat kepada dirimu sendiri. Hormati prosesmu, hormati panggilanmu. Dan ingat, kamu bukan hidup untuk dirimu sendiri, tapi untuk misi yang lebih besar. Misi yang kamu bawa mungkin belum sepenuhnya jelas, tapi percayalah, ia akan terungkap seiring kamu melangkah. Cahaya tidak diberikan sekaligus, ia ditunjukkan sedikit demi sedikit, agar kamu tidak silau. Sama seperti fajar yang tidak langsung menyinari dunia dengan terik, tapi muncul perlahan. Begitu pula perjalananmu. Mungkin kamu masih bingung, masih bertanya-tanya, masih meraba-raba. Tapi itu tidak masalah. Kebingungan adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak menuju pemahaman. Dan pemahaman sejati tidak datang dari jawaban luar, tapi dari keheningan batin. Semakin kamu tenang, semakin jelas suara Tuhan akan terdengar dalam hatimu. Dan saat suara itu mulai membimbingmu, kamu akan tahu apa langkah selanjutnya. Langkah yang tidak harus besar, tapi langkah yang jujur. Karena satu langkah kecil yang lahir dari kejujuran akan membuka gerbang yang jauh lebih besar daripada 1000 langkah yang lahir dari kebingungan. Maka jangan tunggu sempurna. Mulailah dari kesadaran, mulailah dari doa-doa sederhana yang kamu panjatkan dalam diam. Dan percaya, setiap doa itu akan kembali padamu dalam bentuk jalan yang tak terduga. Jalan yang akan menuntunmu bukan hanya pada kesuksesan dunia, tapi pada makna yang benar-benar abadi di sisi Tuhan. Jangan anggap hidupmu sebagai kebetulan, karena tidak ada satu detik pun yang sia-sia. Bahkan ketika kamu merasa hidupmu sedang hancur, Tuhan sedang menyusun ulang potongan-potongan dirimu menjadi bentuk baru yang lebih kuat. Kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang ditata ulang. Karena kadang untuk membangun istana jiwa, pondasi lamanya harus diruntuhkan lebih dulu. Jangan lawan proses itu. Terimalah dengan lapang, terimalah dengan air mata jika perlu. Karena setiap air mata yang jatuh dalam kesadaran adalah air suci yang membersihkan jalanmu. Kamu sedang menuju versi terbaik dari dirimu, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk digunakan. Digunakan oleh Tuhan sebagai alatnya di bumi. Kamu akan menyadari bahwa semakin kamu kembali pada dirimu sendiri, semakin semesta membuka jalan. Tidak selalu dalam bentuk kemewahan, tapi dalam bentuk damai yang tidak bisa dibeli. Kamu akan mulai mencintai pagi. Kamu akan bersyukur atas detik-detik yang dulu kamu benci. Karena kamu sadar semuanya punya makna. Dan makna itu hanya muncul ketika kamu tidak lagi sibuk meminta, tapi mulai diam dan mendengar. Mendengar Tuhan yang selama ini tidak pernah berhenti berbicara. Hanya kamu yang terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Dan sekarang kamu telah sampai di ujung pesan ini. Tapi bukan akhir dari perjalananmu, ini adalah awal dari fase baru dalam hidupmu. Fase di mana kamu tidak lagi berjalan dalam kabut, fase di mana kamu mulai berjalan dengan cahaya di dalam dirimu. Mungkin cahaya itu belum terang, tapi ia cukup untuk menerangi satu langkah ke depan. Dan itu sudah cukup, karena Tuhan tidak pernah menyuruh kamu melihat seluruh jalan. Ia hanya meminta kamu untuk percaya dan melangkah. Maka hari ini izinkan dirimu menjadi utuh. Maafkan dirimu, terima masa lalumu, dan sambut masa depanmu dengan kesadaran penuh. Kamu bukan lagi jiwa yang kebingungan. Kamu adalah jiwa yang telah dibangkitkan. Jiwa yang tidak akan lagi tidur. Jiwa yang telah mendengar panggilannya dan memilih untuk menjawab. Tidak dengan teriakan, tapi dengan ketenangan, dengan doa, dengan tindakan kecil yang lahir dari cinta. Maka jalanilah harimu setelah ini dengan tenang, karena kamu tahu kamu sedang dijaga, kamu sedang dibimbing, dan kamu sedang diarahkan menuju takdirmu yang sesungguhnya. Takdir yang sudah ditulis oleh Tuhan sejak sebelum semesta ini diciptakan. Dan hari ini takdir itu telah bangkit dalam dirimu. Cahaya itu telah menyala dan kamu tidak akan menjadi seperti dulu lagi.
Semua yang kamu alami sampai hari ini bukan kebetulan. Bahkan air mata yang kamu teteskan sendirian di malam-malam yang tidak ada saksi pun dicatat oleh Tuhan. Setiap luka yang kamu pendam, setiap kata yang tidak kamu ucapkan, semua itu menjadi bagian dari naskah hidup yang penuh makna. Kamu bukan tokoh tambahan dalam dunia ini. Kamu adalah pemeran utama dalam cerita hidupmu sendiri. Maka, berhentilah menjalani hidup seperti sedang meminta izin untuk bernapas. Mulailah berjalan dengan kesadaran bahwa kamu dibimbing. Kamu tidak dilahirkan ke dunia ini untuk sekadar bertahan hidup. Kamu dilahirkan untuk menjalani sebuah misi yang telah ditulis jauh sebelum kamu tahu apa itu rasa takut. Dan sekarang, kamu berada di titik kebangkitan. Titik di mana kamu tidak lagi bisa kembali menjadi orang yang dulu. Kesadaranmu telah berubah, hatimu telah dibuka, dan saat hati terbuka, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Kamu hanya bisa melangkah maju. Pelan tidak apa-apa, tersesat sebentar juga tidak masalah. Asalkan kamu terus ingat bahwa Tuhan selalu menunggu langkahmu berikutnya. Tidak dengan marah, tapi dengan sabar, dengan cinta, dan dengan tangan terbuka yang selalu siap memelukmu pulang kapan saja kamu mau. Pernahkah kamu merenung, mengapa justru saat kamu semakin dekat dengan cahaya, hidupmu malah terasa semakin berat? Itu karena kegelapan dalam dirimu sedang berontak. Ego yang selama ini mendominasi tidak akan diam saja melihatmu berubah. Ia akan mencoba menarikmu kembali ke zona nyaman, ke kebiasaan lama, ke pola pikir lama yang membatasi dirimu. Tapi itulah ujian terbesarnya, ujian dari dalam. Dan hanya mereka yang benar-benar sadar yang sanggup melewatinya. Kamu sudah melewati begitu banyak proses sampai ke titik ini, maka jangan biarkan godaan sesaat menarikmu kembali. Kamu tidak sedang kehilangan dirimu. Kamu justru sedang kembali ke jati dirimu yang paling murni. Dan itu bukan proses yang mudah, tapi bukan berarti mustahil. Karena cahaya Tuhan tidak pernah mati dalam diri manusia. Ia hanya tertutup. Dan sekarang, tirai-tirai itu sedang kamu buka satu persatu. Jangan takut menghadapi bayanganmu sendiri, karena setiap kali kamu berhasil menatapnya tanpa lari, kamu akan menemukan satu lapisan cahaya di baliknya. Semakin kamu berdamai dengan kegelapan dalam dirimu, semakin terang jalanmu ke depan. Dan ingatlah selalu, Tuhan tidak memanggil orang sempurna. Ia memanggil mereka yang bersedia dibentuk, dibimbing, dan dibangkitkan. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang seberapa dalam kamu mengerti alasan kenapa kamu berjalan. Jiwa-jiwa yang bangkit seperti kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi cepat. Kamu ditakdirkan untuk menjadi dalam, untuk menyentuh sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Karena kamu tidak datang ke dunia ini untuk mengikuti, kamu datang untuk mengubah. Tapi perubahan sejati tidak dimulai dari luar, ia dimulai dari dalam. Dan perubahan dari dalam itu sedang kamu alami sekarang. Mungkin kamu merasa tidak ada yang berubah, tapi percayalah, yang berubah bukan duniamu, tapi cara pandangmu terhadap dunia. Dan perubahan itu jauh lebih penting. Karena ketika kamu berubah dari dalam, segala sesuatu di luar akan mulai menyesuaikan. Orang-orang yang tepat akan datang, pintu-pintu yang sesuai akan terbuka, dan misi jiwamu akan mulai tampak lebih jelas. Jangan menilai dirimu dari apa yang kamu miliki hari ini. Nilailah dari keberanianmu untuk terus melangkah, meski dalam gelap. Nilailah dari kejujuranmu kepada diri sendiri, dan dari komitmenmu untuk tidak lagi hidup dalam kepalsuan. Kamu telah memilih jalan kesadaran, dan dari jalan itu akan lahir kehidupan yang penuh makna dan keutuhan. Jiwa seperti kamu bukan datang untuk dipahami semua orang, tapi untuk menjadi cahaya bahkan jika tidak ada yang melihat. Jangan khawatir jika tidak semua orang mengerti perjalananmu. Karena kebenaran tidak butuh validasi, ia hanya butuh keteguhan. Dan jika kamu terus berjalan dengan keteguhan itu, maka semesta pun akan mulai menyelaraskan diri dengan vibrasi barumu. Kamu tidak lagi hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Kamu mulai hidup berdasarkan intuisi. Dan intuisi adalah kompas ilahi yang jauh lebih akurat daripada logika dunia. Jangan ragu jika hatimu merasa yakin, walau logika tidak bisa menjelaskan. Karena Tuhan memang sering berbicara lewat keheningan daripada suara. Dan jika kamu mendengarkan dengan haki, kamu akan tahu arah mana yang harus kamu ambil. Jalan ini bukan jalan mudah, tapi ia penuh berkah. Karena di setiap langkahnya, kamu tidak hanya mengenal dunia, kamu mengenal Tuhan. Bukan Tuhan yang diajarkan lewat hafalan, tapi Tuhan yang kamu temukan dalam pengalaman, dalam kesendirian, dalam kejujuran, dan dalam keberanian untuk tidak menjadi apa-apa demi akhirnya menjadi segalanya. Kamu adalah cahaya yang mulai menyala dari dalam, dan dunia butuh cahaya sepertimu, bahkan jika mereka belum menyadarinya. Terima kasih telah menyelesaikan pesan ini hingga akhir. Ini bukan video biasa, ini bukan tulisan motivasi biasa, ini adalah panggilan.
Panggilan yang ditujukan hanya pada jiwa-jiwa yang sudah siap dibangkitkan. Jika kamu merasa hatimu bergetar, jika ada sesuatu yang telah saklik di dalam dirimu, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah kode yang telah diaktifkan. Tuhan tidak akan membawamu sejauh ini hanya untuk meninggalkanmu. Sebaliknya, Ia membawamu ke titik ini agar kamu ingat siapa dirimu sebenarnya. Maka jangan biarkan cahaya ini padam. Rawat ia, peluk ia, biarkan ia tumbuh bersama kesadaran baru. Dan jika kamu ingin terus berjalan bersama dalam pesan-pesan cahaya berikutnya, aku mengundangmu untuk bergabung dalam perjalanan ini. Tekan tombol subscribe di channel ARS Pandangan Hidup sebagai bentuk komitmen bahwa kamu siap menerima petunjuk-petunjuk berikutnya. Tekan tombol suka bukan hanya untuk mendukung, tapi sebagai simbol bahwa kamu telah menerima cahaya ini ke dalam hatimu. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai sinyal pada semesta bahwa kamu telah memilih untuk hidup dengan sadar. Terima kasih telah hadir, terima kasih telah bertahan, dan terima kasih telah memilih untuk menjadi cahaya dalam dunia yang gelap. Takdirmu telah aktif, saatnya berjalan.